subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salat subuh berjamaah ini luar biasa. Sangat dianjurkan untuk kita menjaga salat berjamaah. Yang paling hendaknya kita jaga salat isya dan salat subuh berjamaah. Barang siapa salat isya berjamaah, maka dia seperti menghidupkan separuh malam. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka seperti menghidupkan satu malam penuh. Jadi kalau orang salat isya-nya berjamaah lalu salat subuh berjamaah, itu seperti menghidupkan satu malam setengah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka taufik daripada Allah itu mahal. Jadi ketika kita punya niat beramal soleh lalu Allah berikan kekuatan untuk melakukan, itu adalah suatu yang mahal. Sehingga dikatakan paling utamanya sesuatu yang turun dari atas ke bumi adalah taufik. Dan paling utamanya sesuatu yang naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Nah, ini perlu kita ingat-ingat. Paling utama sesuatu yang turun dari langit ke bumi adalah taufik, yaitu kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan yang paling utama sesuatu yang naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Ketika kita melakukan ibadah dengan taufik Allah dan melakukannya tadi dengan ikhlas, maka luar biasa ini. Kita dapat taufik dari langit dan kita mengerjakan ibadah dengan ikhlas, naik amal kita ke langit. Dari langit berbulik ke langit pulang. Beribadah tadi dengan taufik Allah, dengan ikhlas naik pulang ibadahnya ke langit. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini ke-21 daripada bulan Ramadan. Artinya kita di hari-hari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Pada malam 20 kemarin kita sudah menjelaskan sebagian daripada tentang Lailatul Qadar. Mungkin kita menyambung sedikit tentang Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar itu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat-umat terdahulu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Bujur, umurnya panjang, 300 tahun, 500 tahun umur umat terdahulu. Mati umur 300 tahun itu mati muda. Umur 250 tahun itu mati muda di zaman dulu. Ibadahnya panjang umat-umat terdahulu, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW walaupun umurnya pendek, tapi banyak amalan-amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Di antaranya, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Kadang-kadang lebih daripada umur kita. Ya, umur manusia ini, umur umat Nabi Muhammad ini ma baina sittin was-sab'in, antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih daripada itu. Nah, ini perlu kita sadari juga. Jarang umat Nabi Muhammad lebih daripada 70 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun itu bonus itu. Nah, orang-orangnya aja itu yang mendapatkan kelebihan umur daripada 70 tahun. Yang banyak sekarang 45 meninggal sudah, 50 meninggal sudah. Jangan berharap banyak, artinya jangan berpikiran umurku 100 tahun, umurku 120 tahun, harus sakit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lailatul Qadar ini keutamaannya yang sering kita dengar, keutamaannya adalah tadi itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah di dalamnya, maka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Itu yang sering kita dengar. Namun kita perlu lagi mengetahui apa lagi keutamaannya kalau kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaannya lagi, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu.
Man qama lailatul qadri, barang siapa yang berqiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Imanan wa ihtisaban, melaksanakannya tadi dengan iman dan semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin hadirat, luar biasa. Jadi sudah dapat pahala seperti lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama lah, lebih baik daripada 1000 bulan, terus dosanya diampuni pula. Kayak apa itu? Wah, ini karena ini sangat penting. Dosa diampuni, pahala banyak benar. Lalu nanti kalau kita mempertahankan ini, artinya habis itu kada tapi berdosa lagi. Kalaupun berdosa cepati minta ampun kepada Allah. Kalaupun kita setelahnya berdosa lagi, cepat-cepat mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti timbangan amal kita di akhirat luar biasa, banyak sekali timbangan amal soleh kita. Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal solehnya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi dosa diampuni, pahala sangat banyak. Ini bagi orang yang mendapatkan beribadah di malam Lailatul Qadar. Semalam kita ceritakan kan bahwa ada orang di akhirat nanti ditimbang amalnya, satu saja kurang pahala. Karena kurang satu pahala, dia mau dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dia mencari-cari, meminta-minta, mengemis-ngemis untuk ada supaya memberi dia pahala. Ada memberinya pahala, satu pahala, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Betapa mahalnya pahala itulah. Apalagi pahala lebih baik daripada 83 tahun. Wah, luar biasa itu. Kita butuhkan benar pahala itu. Nah, kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, tadi keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar lah. Nah, sekarang keutamaan malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat itu hebat di dunia. Di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat pada malam itu. Dan ruh itu siapa? Ruh itu adalah malaikat Jibril. Menurut kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ruh itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, berturunan para malaikat pada malam itu, dan ruh yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dilainkan daripada yang lain? Maksudnya diberikan pulang, disebut secara khusus karena malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Jadi disebutkan lagi secara khusus. Pertama disebutkan secara umum, lalu disebutkan lagi secara khusus. Pada malam itu biar Lailatul Qadar, cakanya pian diberi oleh Allah mukasyafah, tawa melihat yang gaib-gaib. Itu banyak sekali para malaikat di malam Lailatul Qadar itu berturunan di bumi ini. Apa terusan ayatnya itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan itu sampai terbitnya fajar. Hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu sejahtera, pada malam itu enak, nyaman, tentram pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau pian beribadah pada malam-malamnya 10 malam terakhir, rasanya tentram, rasanya nyaman, rasanya tenang, itu bisa jadi malam itulah Lailatul Qadar. Tenang. Ketenangan itu, kenyamanan itu sampai terbitnya fajar, artinya sampai masuknya subuh. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa malaikat-malaikat yang turun tadi itu memberi salam kepada orang-orang yang berzikir atau beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar tadi. Jadi malaikat tadi assalamualaikum, assalamualaikum, salam, salam, salam. Jadi malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang mereka temui sedang beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita malam itu kalau kita beribadah
ditemui oleh malaikat. Malaikat mengucapkan salam kepada kita. Apa arti salam? Kesejahteraan. Didoakan oleh malaikat agar kita dapat kesejahteraan. Dan yang paling penting, sejahtera di akhirat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang kita harapkan, selamat di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu, kalau ada orang kafir berhubungan badan suami istri, itu tidak akan jadi anak. Itu di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar berhubungan suami istri, padahal subur tuh, biniannya subur, lakiannya spermanya bagus, malam itu kadangkala jadi anak. Saking mulianya Lailatul Qadar, tidak akan perhubungan badan di antara dua suami istri itu tidak akan menjadi anak yang melahirkan anak yang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita singkat saja tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tandanya diantaranya kuatnya cahaya pada malam itu, terang. Malam itu agak terang lah, bulan itu terang, sehingga saking terangnya cahaya bulan pada malam itu, cahaya bintang itu tertutup dengan cahaya bulan. Itulah diantara tandanya. Dan kenapa terang sekali? Ada lagi menjelaskan kenapa juga pada malam Lailatul Qadar itu terang cahayanya, kuat sekali terangnya, karena pada malam itu berturunan para malaikat. Karena malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun. Malaikat itu cahaya. Jadi saking banyaknya malaikat di bumi pada malam itu, jadi malam itu terang, bercahaya. Kemudian di antara tandanya malam Lailatul Qadar adalah tenangnya hati dan merasa nyaman ketika kita beribadah kepada Allah. Kemudian pada malam itu sukunur riyah, angin itu tenang. Kalau ada angin ribut, kalau ada angin tenang, dan hawa itu tengah-tengah, tidak panas tidak dingin pada malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar orang berqiyamul lail merasakan lezat yang luar biasa. Kemudian di pagi harinya, tanda malamnya itu Lailatul Qadar, di pagi harinya matahari muncul tidak ada cahaya yang sangat cahayanya itu redup matahari di pagi hari. Cahayanya itu kada tapi menyilaukan mata di pagi hari itu. Itu diantara tanda-tanda Lailatul Qadar. Intinya kayak ini Bapak Ibu, kalau pian tarawih dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, itu sudah dipastikan pian mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sudah pasti. Makanya istiqomahkan aja pian sholat tarawih dari malam pertama sampai akhir, terutama ini dikuatkan. Jangan sampai putus di malam 10 terakhir ini. Maka pian pasti mendapatkan Lailatul Qadar, pasti mendapatkan itu beribadah lebih baik daripada 1000 bulan dan diampuni dosa-dosa pian. Istiqomahkan, jangankan tarawih. Orang yang malam-malam Ramadan tidak tarawih, cuma sholat isyaknya berjamaah rutin. Jadi habis sholat isya langsung buliknya. Seperti itu tiap malam Ramadan, dapat jiwa orang ini, dapat fadilat menghidupkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat isya itu fadilatnya besar juga. Walaupun dia tidak sempat tarawih, tidak mengerjakan tarawih sekalipun, bahkan di rumahnya langsung guring habis sholat isya berjamaah, dia sudah mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Nah, apalagi pian yang tarawih, witir lagi, ada wirid-wiridnya lagi, ada doa-doanya lagi, ada salawat-salawatnya, dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pian ini rancak aja sudah. Pian ini sudah sering mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Karena pian-pian ini yang kayak ini yang sholat subuh berjamaah biasanya di subuh Ramadan, inilah orang-orang yang biasanya yang istiqomah melaksanakan tarawih tiap malam. Subuhnya aja hadir, apalagi malam ya kan? Subuhnya aja
diusahakan untuk ke masjid, apalagi malam sholat isya berjamaah dan tarawih. Alhamdulillah, pian-pian yang diberikan oleh Allah kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, masalah kapan Lailatul Qadar itu sudah ulun sebutkan kan kemarin. Banyak pendapat ulama, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 17, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 21 tidak berubah-ubah lagi, ada yang mengatakan malam 27 dan tidak berubah lagi, pokoknya tiap tahun malam 27, ada yang mengatakan tiap tahunnya itu berubah-ubah, kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, bisa jadi 29 di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Intinya banyak pendapat ulama. Ada lagi ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam pertama. Ada pendapat ulama mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada pendapat ulama Lailatul Qadar itu bisa 1 bulan penuh. Maksudnya itu antara malam pertama sampai malam terakhir daripada bulan Ramadan, itu semua malamnya tadi ada potensi itu Lailatul Qadar. Tapi memang pendapat yang paling kuat Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam 10 terakhir, dan lebih kuat lagi di malam ganjil-ganjilnya, dan lebih diharapkan lagi, ini kata ulama. Ini ulun ini sudah membaca kitabnya, tinggal ulun jelaskan aja lagi lah, supaya kada tapi ribet baca kitab menjelaskan, baca kitab menjelaskan. Jadi langsung aja penjelasan, bukan berarti ini kada baca kitab ini asal mandir aja, kada. Ulun sudah membaca kitabnya, dalil-dalilnya, jadi tinggal jelaskan aja lagi. Bahwa kata ulama arjaha, paling diharapkannya Lailatul Qadar itu adalah di malam 27. Itu paling diharapkan. Artinya ini pendapat paling kuat ini. Pendapat paling kuat malam Lailatul Qadar malam 27. Tapi pian jangan juga memastikan malam 27 lah. Kayak ini nah. Kita berikan gambaran aja contoh. Ada ibu-ibu, nah ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ini tahu lakinya ketujuh tempe, sedangkan penjual tempe itu di sini cuma satu aja yang bergerobak, berkendaraan bawa gerobak kan, yang berjual tempe satu aja, kada ada yang lain lagi ngalih nyari tempe di sini misalnya, cuma si Dinto aja yang berjualan, paman sayur itu aja satu-satunya paman sayur yang berjualan tempe, dan pian tahu bahwasanya yang berjual tempe ini biasanya mulai berjualan dari jam 7 sampai jam 12. Dari jam 7 sampai jam 12 kira-kira seorang perempuan yang sangat ingin membeli tempe tadi, apakah dia bersantai-santai? Oh mungkin kayaknya jam 8, oh mungkin jam 9, oh kayaknya aja jam 10 menunggui, kayaknya aja jam 11 menunggui. Kada mungkin inya menerka-nerka, pastinya menunggui banget. Aku tunggu itu bang, ini jangan sampai penjual tempenya lewat, jangan sampai aku guring lewat penjual tempe, akhirnya kada tertukar. Lebih baik ku tunggui di muka rumah ketungguan, supaya kada lewat penjual tempe tadi, supaya kawa nukar tempe secara pasti. Nah, kalau pian hendak pasti mendapatkan, maka tiap malam daripada malam Ramadan pian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya malam 27 saja, tidak hanya malam ganjil-ganjil saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian malam Lailatul Qadar itu artinya kita mau beribadah yang sekiranya dengan harapan itu bertepatan malam Lailatul Qadar. Ibadah apa yang bagus kita lakukan? Nah, ibadah apa saja yang bagus kita lakukan? Ibadah itu kan banyak, bukan satu ragam aja, bukan satu macam, bukan sholat aja ibadah itu. Ibadah banyak. Nah, di malam Lailatul Qadar atau di malam yang kita harapkan itu adalah Lailatul Qadar, kita hendaknya di situ mengerjakan sholat sunnah. Di antaranya sholat tarawih, sholat witir. Ada lagi yang menambah dengan sholat apa?
sholat tasbih, sholat hajat. Seandainya sholat tarawih aja sudah luar biasa itu, sholat tarawih dan witir itu sudah luar biasa. Walaupun malamnya tidak ikut qiyamul lail. Nah di sini jam berapa qiyamul lail? Jam 2 kah? Setengah 3 kah? Jam 2 kah? Jam 2. Nah walaupun tidak ikut qiyamul lail jam 2 itu, pian sudah tarawih itu pian dapat Lailatul Qadar. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi alangkah baiknya umpat lagi jam 2. Kenapa? Karena martabat melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu ada beberapa martabat. Yang pertama, yang lebih afdal tidak tidur semalam suntuk. Jadi kada beguringan semalam suntuk itu lebih afdal. Jadi bagus tadi sudah tarawih, witir, habis itu jam 2 sholat lagi. Bahkan dianjurkan semalam suntuk beribadah. Semalam suntuk itu bukan sholat aja. Semalam suntuk misalnya habis tarawih dan witir baca Quran. Baca Quran 1 jam. Habis baca Quran 1 jam berzikir misalnya La ilaha illallah 1 jam membaca la ilaha illallah. Habis 1 jam membaca la ilaha illallah, untung sudah bebuihan tafakur. Tafakur itu ibadah juga. Tafakur itu dengan apa? Dengan pikiran, dengan hati. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku. Alangkah banyaknya anugerah Allah. Ya Allah, ya apa namanya? Alangkah bagusnya ciptaan Allah. Alangkah. Tafakur. Tafakur itu banyak macamnya. Mentafakuri nikmat Allah, mentafakuri ciptaan Allah, mentafakuri dosa-dosa kita, termasuk memikirkan ya Allah banyaknya dosa saya, banyaknya kelirunya saya, banyaknya salahnya saya. Itu termasuk tafakur. Dalam hati dia pikir banyak dosa, ya Allah banyak salah, ya Allah saya ini harus memperbaiki diri, saya harus berubah, saya harus semangat membersihkan perbuatan saya. Nah, itu tafakur. Jadi kalau itu sudah uyuh sholat, uyuh baca Quran, uyuh pembacaan, maka ibadah tafakur. Nah ada lagi ibadah i'tikaf. I'tikaf kada harus membaca alfir. I'tikaf masuk masjid, nawaitul i'tikaf dengan dalam hati niatlah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillah ta'ala, aku niat beriktikaf di masjid ini sunnah karena ta'ala. Jangankan pian tidak tidur, pian tidur saja dihitung pahala. Jadi kalau malam-malam Ramadan masuk masjid, nawaitul i'tikaf, niat i'tikaf, habis niat i'tikaf guring sampai subuh, itu dinilai ibadah. Itu dinilai beribadah di malam Lailatul Qadar. Apalagi i'tikaf sambil baca Quran, i'tikaf sambil zikir, i'tikaf sambil beribadah yang lainnya. Intinya ibadah pada malam Lailatul Qadar atau ibadah yang kita harapkan itu malam Lailatul Qadar itu banyak ragamnya. Salat, zikir, i'tikaf, istighfar, doa, baca Quran, tadarus, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, dan ulun ingin menyebutkan keutamaan salat tasbih, cara salat tasbih, keutamaan salat tasbih dan cara salat tasbih yang biasanya kita laksanakan ketika qiyamul lail di malam-malam ganjil. Salat tasbih, nah itu disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran kepada pamannya. Paman beliau namanya Abbas, paman Nabi Muhammad. Diberikan tawaran oleh Nabi Muhammad, maukah engkau wahai pamanku, aku beritahu amalan, aku beritahu sholat, yang mana sholat tadi kalau dikerjakan maka diampuni semua dosa-dosamu, yang sengaja, yang tidak disengaja, yang secara terang-terangan, yang secara sembunyi-sembunyi, yang dahulu, yang sekarang. Intinya semua dosa diampuni oleh Allah kalau mengamalkan amalan itu. Maka paman Nabi mengiyakan untuk diberi amalan tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajari kepada pamannya sholat, yaitu sholat tasbih itu. Nabi menyebutkan caranya. Nah, secara singkatnya caranya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi.
sholat tasbih itu 4 rakaat. Cuma kalau kita bahas secara fikih lagi, kalau dikerjakan di siang hari itu bagusnya langsung 4 rakaat. Usolli sunnat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau dikerjakan di malam hari bagus 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu kalau kita kerjakan di malam hari, habis maghrib, habis isya, sebelum subuh. Nah itu bagus 2 rakaat, 2 rakaat sebagaimana yang sering kita lakukan. Dan bacaannya bagaimana? Bacaannya ini ada 2 versi. Kalau menurut hadis bacaannya seperti ini. Kalau menurut hadis, jadi setelah kita takbir usolli sunat tasbih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, itu membaca takbiratul doaul iftitah. Jadi doa iftitah tetap sunnah. Seperti juga sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tetap sunnah membaca doaul iftitah, Allahu Akbar kabiro itu tetap sunnah. Jadi membaca doaul iftitah. Habis membaca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah. Kalau kita berjamaah mendengarkan imam baca surat Fatihah. Terus imam membaca surat tambahan, kita baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai surat Al-Fatihah dan surat tambahan, baru kita baca tasbih 15 kali. Ini yang sesuai hadis. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku ini tetap membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali dulu seperti biasa. Kemudian membaca tasbih 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal 10 kali. I'tidal tetap membaca rabbana lakal hamdu, tetap dibaca. Pokoknya zikir-zikir, tasbih-tasbih tetap dibaca seperti biasa. Ketika ruku tetap baca subhana rabbiyal azim. Ketika i'tidal tetap membaca rabbana lakal hamdu, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian sujud membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai akhir. Kemudian tasbih 10 kali. Ketika sujud tasbih 10 kali. Kemudian sebelum berdiri duduk istirahat. Duduk istirahatnya ini baca tasbih 10 kali. Nah ini kadang-kadang orang bingung lah, karena biasanya kalau kita duduk istirahat cuma sebentar aja ya lah, duduk istirahat berdiri. Habis sujud kedua kita ingin berdiri, biasanya duduk istirahat sebentar langsung berdiri. Nah kalau dalam sholat tasbih duduk istirahatnya ini baca tasbih 10 kali. Nah ini perlu ingat-ingat ini. Kemudian habis baca tasbih 10 kali dalam duduk istirahat baru berdiri. Dan seperti rakaat pertama tadi baca surat Fatihah, doa iftitah kan sudah, itu di rakaat pertama aja baca Fatihah, baca surat tambahan, terus baca tasbih 15 kali dan ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud 10 kali, kemudian tasyahud. Nah, sebelum tasyahud baca tasbih 10 kali. Dia duduk seperti ini. Dari sujud kedua, Allahu Akbar. Sebelum membaca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, baca tasbih 10 kali. Jadi jumlahnya per rakaatnya 75. 2 rakaat berapa? 150. Nanti digabung dengan rakaat ketiga dan keempat, semuanya totalnya 300. Nah intinya semuanya tasbihnya 300. Dan seperti ini lagi, kalau misalnya ketinggalan pas berdiri di rakaat pertama pian bacanya 10 aja, padahal kan 15, tapi piannya sempat baca 10 aja, itu bisa dibaca di tempat-tempat yang lain. Artinya misalnya dibaca waktu ruku yang dibaca 15 kali boleh. Jadi kalau ada ketinggalan bacaan di sebelum-sebelumnya, itu bisa dipindah atau ditambahkan di
di rukun-rukun yang lain, ditambahkan waktu sujud misalnya, ditambahkan waktu duduk di antara dua sujud misalnya. Intinya, ayo kita berusaha mengerjakan sholat tasbih ini. Anjuran Nabi SAW, kerjakan tasbih kalau kawat tiap malam, kalau kada kawat seminggu sekali, kalau kada kawat sebulan sekali, kalau kada kawat setahun sekali, kalau kada kawat seumur hidup satu kali. Karena keutamaannya luar biasa. Barang siapa mengerjakan sholat tasbih dengan cara yang sudah disebutkan oleh Nabi, diampuni seluruh dosanya. Jadi seluruh dosanya, yang kecil, yang besar, yang dahulu, yang sekarang, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang secara terang-terangan, yang secara sembunyi-sembunyi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu Lailatul Qadar ya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan aja kita mengerjakan ini, di luar bulan Ramadan pun. Paling kadang kalau kayak pian-pian ini seminggu sekali barang, misalnya malam Jumat sholat tasbih, sholat sendiri kada apa-apa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian ada sholat hajat sedikit lagi. Ini habis sudah para isyraq sudah kayaknya. Nah, kemudian biasa kita lakukan sholat hajat, sholat hajat. Sholat hajat itu kalau di sini di Kalimantan biasanya rakaat pertama itu membaca ayat kursi, rakaat kedua amanar rasul sampai mansurna 'alal qaumil kafirin. Sebenarnya sholat hajat terserah aja suratnya, boleh aja kulhu boleh, kulhu lawan An-Nas boleh, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua An-Nas boleh. Niatnya usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Tujuannya supaya apa? Supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita punya hajat, dan kita semua punya hajat insyaallah. Bahkan yang sugih pun punya hajat. Haji Isam yang punya hajat, sugih itu sudah. Masih ada hajat yang belum terkabul pasti. Kita semua ini pasti ada hajat-hajat yang belum terkabul. Maka dianjurkan tiap hari sholat hajat, tiap malam sholat hajat. Jadi sholat hajat, usolli sunnatul hajat raka'ataini lillahi ta'ala, suratnya terserah kayak sholat biasa sudah. Dan di sujud terakhir boleh dia membaca yang apa, Rabbana atina 10 kali, tasbih 10 kali, sholawat 10 kali. Boleh juga kada, boleh juga subhana rabbiyal a'la aja 3 kali. Habis itu tambah doa-doa terserah pian, doanya apa yang hendak pian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara sholat hajat. Nah, sama juga kayak apa? Nah, masalah surat-surat itu apa namanya? Boleh milih sebenarnya lah. Nah, kayak sholat tarawih. Sholat tarawih itu boleh suratnya surat yang lain. Boleh rakaat pertama 1 juz Al-Baqarah, surah 1 juz. Kemudian rakaat kedua 1 juz. Rakaat ketiga 1 juz boleh. Jadi kada harus mulai al-hakumut takatsur, ya Allah, urutannya al-hakumut takatsur yang 2 rakaat pertama, kemudian apa? Wal asri, kemudian apa? Al-humazah, wailul. Nah, itu kada harus. Jadi kalau misalnya ada imam, ini salah-salah ini, urutannya salah misalnya, urutannya salah, atau yang dibaca sidin itu pina lain. Surat-surat yang di tengah-tengah dibaca sidin, mentang-mentang hafal Quran, kada masalah itu. Jadi masalah surat itu, kenapa orang Kalimantan ini suratnya berurutan seperti itu? Supaya nyaman benar, gitu kan. Padahal boleh aja surat-surat yang lain. Bahkan sholat witir itu nah, boleh aja juga. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas. Boleh-boleh aja. Cuma yang afdal sabbi'is pertama, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.